Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Alam dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana Cianjur semester 6. Baik, saya akan membahas mengenai modal dan sumber modal dalam mata kuliah kewirausahaan. Baik, saya akan membahas mengenai modal dulu. Modal itu menurut saya adalah aset utama. Walaupun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa modal itu adalah sekumpulan uang atau barang dan sebagainya. Kemudian di KBBI juga dibahas, ikut mendefinisikan mengenai modal. Akan tetapi secara simpulannya aja saya akan menemukan bahwa modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Atau intinya itu adalah aset utama. Tanpa modal sebuah perusahaan tidak akan bisa apa-apa. Bahkan dalam studi kasus lain, perusahaan tanpa modal tidak akan bisa berdiri. Bahkan ketika modal berkurang, maka perusahaan itu akan bangkrut. Ya. Itu yang dinamakan modal. Nah, modal ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat vital. Maka dalam sebuah bisnis modal ini sangat perlu ya. Kenapa perlu? Karena menjadi dasar utama ketika kita melaksanakan sebuah bisnis. Ya. Baik itu bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil, itu yang dinamakan modal. Kemudian ada yang namanya sumber modal. Jadi ada 3 jenis modal itu. Yang pertama adalah modal berdasarkan sumber, modal berdasarkan fungsi, dan modal berdasarkan wujud. Yang pertama, sumber modal berdasarkan sumber. Ya. Ini dalam studi kasusnya terbagi ke dalam 2 bagian. Ada yang namanya sumber modal internal dan sumber modal eksternal. Kalau sumber modal internal ini yaitu suatu sumber modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya itu dari hasil penjualan. Misalnya saya punya perusahaan kacamata. Kemudian hasil dari penjualan kacamata ini disebut sumber modal, dan ini berdasarkan daripada sumber modal internal. Dan sifatnya sumber modal internal ini sangat sulit untuk berkembang ya, karena sifatnya yang terbatas dan dalam peningkatannya kurang signifikan. Nah, dari hal itu maka ada yang namanya disebutkan sumber modal eksternal. Nah, ini sebagai modal pembantu. Nah, biasanya ini ada keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan lain atau ada yang investasi begitu ya. Misalnya saya punya perusahaan kacamata, kemudian teman saya punya perusahaan premnya. Atau saya punya perusahaan prem, teman saya punya perusahaan lensanya. Nah, ketika teman saya ingin bekerja sama dengan perusahaan saya, kemudian dia menanamkan sebuah investasi sekitar berapa juta misalnya dengan keuntungan sekian persen. Nah, investasi sekian juta itu dinamakan modal daripada sumber modal eksternal. Itu yang disebutkan sumber modal berdasarkan sumber. Dan kemudian untuk jenis sumber modal berdasarkan fungsi dan wujud itu akan saya bahas di lain waktu. Dan manfaat modal itu sebetulnya ada banyak, tetapi yang akan saya sebutkan ada 4 macam. Yang pertama, manfaat ini kita bisa sewa tempat dari modal tersebut. Kemudian kedua, bisa menyediakan bahan produksi, karena memang tadi ketika berbicara modal itu tidak hanya berdasarkan pada uang, akan tetapi barang juga itu disebut modal. Kemudian gaji pekerja. Nah, pekerjanya juga disebutkan, ada suatu pendapat bahwa pekerja itu disebutkan bagian daripada modal. Nah, kemudian ada yang namanya simpanan. Nah, simpanan ini hal yang terpenting ketika kita memiliki sebuah perusahaan, bila mana ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau defisit perusahaan kita itu menurun, maka kita punya simpanan untuk menaikkan daripada defisit tersebut. Itu yang dinamakan manfaat daripada modal. Baiklah, itu yang saya jelaskan mengenai modal, sumber modal, dan manfaat dalam studi kasus kewirausahaan. Saya Andi Nur Alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.